Saya mau ceritakan pagi hari ini bagaimana untuk menerima kesembuhan mujizat. Dari seluruh kitab suci, Kejadian sampai Wahyu itu semua bicara tentang kesembuhan. Karena kesembuhan dan pengampunan dosa, pemutusan kutuk, melepaskan kelemahan kita, itu semua satu paket. Ini saya cerita, ada seorang wanita Kanaan namanya, perempuan Kanaan, di mana Yesus sebelumnya tuh berada di Sungai Galilea. Dia baru selesai memberi makan 5.000 laki-laki, dan rotinya berkelebihan, ada 12 bakul sisanya. Dan dia bergeser ke satu kota bernama Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu keluar dari daerah Galilea, Yerusalem. Jadi dia di perbatasan Lebanon. Jadi ada pantai Lebanon di situ ya. Tentunya di situ tidak banyak orang Israel. Kita tahu perempuan Kanaan. Kanaan itu adalah sebuah bangsa yang sudah ada di tanah perjanjian sebelum bangsa Israel masuk. Dan dia wanita Kanaan. Dan dia memanggil Yesus. Dia berkata, Tuhan, anak Daud. Dia mengagumi, dia mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan sebagai keturunan Daud, keturunan bangsa Israel. Dia berkata bahwa anak perempuan saya itu kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang kepada Yesus. Dan Yesus tidak menjawab, dan murid-muridnya itu minta dia pergi. Dan Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu, Yesus datang itu hanya untuk bangsa Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata. Jadi wanita itu terus menyembah, press on ke Yesus sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Dia menyembah Tuhan dan dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, jadi Tuhan datang untuk memberi rotinya kepada bangsa Israel, dan anak-anak Tuhan tentunya makannya di meja ya. Bapak Ibu bayangkan kalau ke pesta, ke sebuah perjamuan, makanannya seperti apa di meja. Anak-anak Tuhan, anak-anak raja duduk di meja. Tapi kata perempuan itu, dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi bangsa-bangsa yang bukan bangsa keturunan Israel itu seperti anjing-anjing sebenarnya, Gentile. Saudara dan saya bukan dari keturunan Israel sebelumnya. Tetapi di sini Yesus memberitahu kepada wanita ini bahwa roti itu bukan untuk orang Gentile, bukan orang non-Yahudi, hanya untuk anak-anak Tuhan. Ada perjamuan Tuhan yang duduk di meja. Tapi melalui iman dari wanita ini, dia bilang, yes, walaupun anjing dapat makan roti yang jatuh dari remah-remah tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan ketika itu juga anaknya sembuh. Ini saya kutip dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Wanita ini memiliki iman. Oleh iman ini, Yesus berkata bukan hanya dia sembuh, tapi dia diangkat menjadi anak Allah. Amin. Wanita ini tidak lagi memakan remah-remah yang jatuh. Kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepada Allah, dia akan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita tidak hanya mengalami kesembuhan seperti wanita Kanaan ini, tetapi oleh iman kita menjadi anak-anak Allah. Oleh iman kita menjadi keturunan Abraham. Oleh iman kita menjadi keturunan dari Israel. Keturunan dari Yesus Kristus. Dia salah satu suku bangsa Israel, suku Yehuda. Jadi Yesus tidak memberikan kita makan dari remah-remah.
Yesus tidak memanggil kita lagi anjing, tetapi dia menjadikan kita anak Allah. Kita duduk di meja raja di atas segala raja, meja Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mengemis, di mana kita ingat jauh sebelum Yesus datang. Ada seorang raja besar bernama Raja Daud. Dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi aku tidak pernah melihat orang benar meminta-minta roti. Haleluya. Inilah kesembuhan yang Bapak Ibu layak untuk terima. Karena Bapak Ibu adalah anak-anak Abraham, keturunan Daud. Tidak lagi dilihat seperti anjing yang makan remah-remah. Saudara datang dengan keyakinan teguh untuk menerima kesembuhan sebagai hakmu. Karena kesembuhan ini adalah milik Bapamu. Ini adalah milik Allahmu, Allah kita semua. Dan roti ini disediakan bagi kita semua. Dan kita tahu roti itu berlebihan di perjalanan Yesus sebelumnya. Yesus baru selesai kasih makan 5.000 laki-laki. Roti itu berlebihan, ada 12 baku. Dan saat itu juga anak perempuannya itu mengalami kesembuhan ilahi. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ini kesembuhan adalah hak saudara. Saudara layak terima kesembuhan dari Tuhan sebagai anak Tuhan. Saudara tidak lagi harus mengemis seperti anjing-anjing di sana yang punya agama lain. Tapi saudaralah anak Abraham. Saudara diangkat menjadi anak Allah. Kesembuhan kepunyaanmu. Dosamu sudah ditebus di kayu salib. Dan kita semua menjadi anak Allah ini, anak Abraham, anak Daud, oleh iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita disebut menerima kasih karunia Allah. Ini semua bukan perbuatan kita. Perbuatan kita, agama apapun, itu hanya anjing-anjing tidak layak. Karena dia datang untuk bangsa Israel. Tapi kita semua yang dahulunya anjing-anjing, yang dahulunya Gentile, yang dahulunya bukan keturunan Israel, oleh kasih karunia Allah, melalui iman kepada Yesus Kristus, kita menerima sebuah privilege, kehormatan menjadi anak Allah. Kita sembuh dari penyakit kita. Kita bebas dari penghambaan kita. Bebas dari kutuk. Bebas dari dosa. Dan kita terima berkat Tuhan yang luar biasa. Kita sudah hidup di dalam kemenangan. Kita sudah mengalahkan dunia itu. Dan hidup di dalam kemerdekaan ilahi yang sempurna. Tidak ada manusia yang kita takuti lagi di bumi. Karena Allah berkata, jangan engkau takuti lagi orang yang dapat membinasakan tubuhmu. Tapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan tubuhmu dan juga jiwamu di dalam neraka. Itu adalah raja di atas segala raja. Dia adalah keturunan Daud, raja Israel. Namanya Yesus Kristus, Allah segala bangsa, Tuhan segala Tuhan. Sehingga kesembuhan adalah hak saudara. Terima kesembuhan ini. Terima dalam nama Yesus.